Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agus Triani dengan NPM 1962 10731 sebagai pemateri 4, Analisa Januati dengan NPM 1962 10714 sebagai pemateri 3, Diana Susmita sebagai pemateri 5, Mutia Aksari dengan NPM 1962 10914 sebagai pemateri 1, Nadia Idris dengan NPM 1962 10810 sebagai pemateri 6, Pertiwi Anggraini dengan NPM 1962 10578 sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Aksari, NPM 1962-914 dari kelas 4B, mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat yang akan saya bahas adalah yang pertama, kalimat berita. Berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi, kalimat berita berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain sehingga tanggapan yang diharapkan berupa perhatian, seperti tercermin pada pandangan mata yang menunjukkan adanya perhatian. Kadang-kadang perhatian itu disertai anggukan, kadang-kadang pula disertai ucapan ya. Pada bahasa lisan, kalimat ini berintonasi menurun, dan pada bahasa tulis kalimatnya bertanda akhir titik. Di samping itu, dalam kalimat berita tidak terdapat kata-kata tanya, seperti apa, siapa, di mana, mengapa, kata ajakan seperti mari, ayo, kata persilakan seperti silahkan, serta kata larangan seperti jangan. Misalnya, menurut ilmu sosial konflik dapat terjadi karena penemuan-penemuan baru. Itu contoh pertama. Contoh kedua, jalan itu sangat gelap. Contoh yang ketiga, belajarlah mereka dengan tekun. Dari contoh 1, 2, dan 3, termasuk golongan kalimat berita, karena ketiganya mempunyai pola intonasi berita, dan dalam ketiga itu tidak terdapat kata-kata tanya, ajakan, persilahkan, dan larangan. Contoh lainnya, yang pertama, pembagian beras gratis di kampungku dilakukan kemarin pagi. Contoh kedua, perayaan HUT ke-62 Republik Indonesia berlangsung meriah. Contoh yang ketiga, tadi siang terjadi tabrakan beruntun di Jalan Tol Jagorawi. Kalimat kedua, yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang dipakai oleh penutur atau penulis untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Pada bahasa lisan, kalimat ini berintonasi akhir naik, dan pada bahasa tulis kalimatnya diberi tanda tanya. Selain hadirnya tanda tanya, dalam kalimat tanya sering pula hadir kata tanya apakah, bagaimana, di mana, kapan, siapa, yang mana. Contoh, 1. Apakah barang ini milik saudara? Yang kedua, ini sepeda siapa? Yang ketiga, anak-anak sudah bangun? Yang keempat, kenapa Ahmad tidak pergi ke sekolah? Yang kelima, pengusaha itu bertempat tinggal di mana? Kalimat yang ketiga adalah kalimat perintah. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Pada bahasa lisan, kalimat ini berintonasi akhir menurun, dan pada bahasa tulis, kalimat ini diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Kalimat perintah dapat dipilah lagi menjadi yang pertama kalimat perintah halus. Contohnya, tolonglah bawa sepeda motor ini ke bengkel. Contoh lainnya, silakan kamu ke belakang sekarang. Yang kedua, kalimat perintah langsung. Contoh, pergilah kamu sekarang. Yang kedua, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Jenis yang ketiga, kalimat perintah larangan langsung. Contohnya, kamu jangan pergi sekarang. Selanjutnya adalah kalimat perintah larangan halus. Contohnya, terima kasih karena Anda tidak merokok. Selanjutnya, kalimat perintah permintaan. Contoh, minta perhatiannya anak-anak. Selanjutnya, kalimat perintah permintaan atau permohonan. Contoh, mohon hadiah ini Bapak terima. Selanjutnya, kalimat perintah ajakan dan harapan. Contoh, ayolah kita belajar. Selanjutnya, kalimat perintah pembicaraan. Contoh, biarlah dia di sini sebentar atau biarlah dia menemani orang tuanya. Kalimat terakhir yang akan saya bahas adalah kalimat seru. Kalimat seru dipakai oleh penutur untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Pada bahasa lisan, kalimat ini berintonasi naik, dan pada bahasa tulis ditandai dengan tanda seru atau kalimat titik pada akhir kalimatnya. Contohnya, aduh, pegangan saya terlepas. Contoh kedua, hai, ini dia orang yang kita cari.
Yang ketiga, wah, pintar benar anak ini. Yang keempat, alangkah besarnya pesawat terbang itu. Yang kelima, bukan mahir lihainya petinju itu. Saya, Pertiwi Anggraini, NPM 1962-10578, kelas 4B, pemateri 2. Kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya atau pelaku melakukan suatu pekerjaan. Suatu kalimat dikatakan kalimat aktif jika subjek suatu kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada predikat. Contoh, ayah membaca koran. Cinta membelikan kue untukmu. Neni bekerja sebagai sekretaris di kantor kecamatan. Selanjutnya, kalimat pasif. Kalimat pasif sering dinamakan sebagai kalimat yang subjek mengalami atau dikenai pekerjaan. Menurut LWDKK tahun 2003 halaman 345, jika subjek suatu kalimat tidak berperan sebagai pelaku, tetapi berperan sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan predikat. Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita perbuatan yang dinyatakan oleh predikat kalimat tersebut. Contohnya, Anissa diberi hadiah oleh lelaki itu. Surat lamaran telah kukirim ke perusahaan. Anak kecil itu tertabrak mobil. Budi kena pukul kakak kelasnya. Selanjutnya, kalimat medial. Kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan baik sebagai pelaku maupun sebagai penderita. Kalimat medial adalah kalimat yang berpredikat kata kerja transitif dengan objek diri subjeknya sendiri. Contoh, dia menghibur hatinya, dia menusuk jarinya, aku menenangkan diriku, dia membetulkan rumahnya sendiri. Selanjutnya, kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal adalah kalimat yang berpredikat kata kerja yang menyatakan makna saling. Ada pula yang berpendapat bahwa kalimat resiprokal adalah kalimat yang berpredikat subjek dan objek yang melakukan suatu perbuatan yang beralas-alasan. Verba yang berfungsi sebagai predikat pada kalimat resiprokal adalah verba yang berfleks me yang didahului oleh kata dasarnya. Verba berulang yang berkombinasi dengan konfiks berkan. Verba dasar yang diikuti oleh kata baku dan saling diikuti oleh verba yang berprefiks me atau me, i, atau kan. Contoh, kita harus tolong-menolong dengan teman. Sebelum bertanding, tim A dan tim B saling bersalaman. Pasukan Israel dan Palestina saling menembak jalur Gaza. Pemuda-pemuda tangguh itu berbaku hantam di tanah lapang. Nama saya Analisa Januati dari kelas 4B dengan NPM 1962-10714. Baiklah, saya akan menjelaskan kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya, sehingga terbentuklah predikat dengan subjek. Dengan contoh, sepakat kami untuk membantu mereka. Nah, di sini predikatnya adalah sepakat, sedangkan subjeknya adalah kami. Yang kedua, kalimat empatik. Menurut Nababan tahun 2008 halaman 103, kalimat empatik merupakan kalimat yang di dalamnya berisi penegasan khusus kepada subjek kalimat. Contohnya, dialah yang telah menolongku dari kecelakaan lalu lintas kemarin. Ya, selanjutnya, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang terbentuk dari klausa atau verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase berkategori verba. Berdasarkan fungsi predikatnya, kemungkinan nomina atau frase nominal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kalimat tak transitif. Kalimat tak transitif merupakan kalimat yang hanya memiliki dua unsur wajib, yaitu unsur yang berfungsi sebagai subjek dan unsur yang berfungsi sebagai predikat. Contohnya, Pak Ahmad akan naik haji. Selanjutnya yang kedua, kalimat transitif merupakan kalimat yang hanya memiliki tiga unsur wajib, yaitu subjek, predikat, dan objek. Dengan contoh, nilai ujian menentukan kelulusan para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustriani, NPM 1962-10731. Saya dari kelas 4B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Riau.
Kali ini saya akan membahas tentang kalimat nominal. Kalimat nominal merupakan kalimat yang predikatnya yang berupa kata benda atau nominal, yang dibentuk dari sebuah klausa nominal atau intonasi final. Contohnya seperti orang itu petani. Orang itu merupakan subjek, sedangkan petani merupakan predikat. Contoh kedua, bunga itu harum sekali. Bunga itu merupakan subjek, sedangkan harum sekali merupakan predikat. Yang kedua, kalimat adjektifal. Kalimat adjektifal merupakan kelas kata yang mengubah kata benda dan kata ganti, yang dibentuk dari sebuah klausa adjektifal atau intonasi final. Contohnya seperti Siska cantik sekali. Siska merupakan subjek, sedangkan cantik sekali merupakan predikat atau klausa adjektifal yang menyatakan kata sifat. Contoh kedua, Andi selalu bahagia. Andi merupakan subjek, sedangkan selalu bahagia merupakan predikat atau klausa adjektifal yang menyatakan kata sifat. Yang ketiga, kalimat numeralia. Kalimat numeralia merupakan jumlah benda atau urutan yang sistematis, yang berupa frase numeral dan dibentuk dari sebuah klausa numeralia dan intonasi final. Contohnya nih, seperti gaji beliau 5 juta sebulan. Gaji beliau merupakan predikat, sedangkan jumlah 5 juta sebulan merupakan predikat keterangan. Contoh lain seperti Jokowi Presiden Indonesia. Jokowi merupakan subjek, sedangkan Presiden Indonesia merupakan keterangan. Keempat merupakan kalimat proposisional. Kalimat proposisional merupakan gabungan kata yang tidak berpredikat dan memiliki kata depan, dibentuk dari sebuah klausa proposisional atau intonasi final. Contohnya seperti guru kami dari Medan. Guru kami merupakan subjek, sedangkan dari Medan merupakan predikat atau keterangan tempat. Contoh kedua, ibu mengaduk sayur dengan sendok. Ibu merupakan subjek, sedangkan mengaduk sayur merupakan predikat atau kata kerja. Dan dengan sendok merupakan objek atau benda. Selanjutnya kalimat afirmatif. Kata, frasa, atau kalimat afirmatif mengungkapkan validitas atau kebenaran pernyataan dasar. Sedangkan bentuk negatif mengungkapkan kepalsuannya. Kata afirmatif adalah kata sifat. Afirmatif dapat didefinisikan sebagai menegaskan atau menegaskan kebenaran, validitas atau fakta sesuatu. Menggunakan kalimat afirmatif, sebagai besar kalimat dibentuk seperti ini sebagai afirmatif, kecuali jika pembicara atau penulis dengan sengaja menentang pendapat atau pendapat yang berbeda. Kecuali Anda mencoba mengatakan tidak, kalimat Anda kemungkinan besar berbentuk afirmatif. Selanjutnya aturan negatif, ganda juga berlaku untuk kalimat afirmatif, artinya, jika Anda mengatakan, saya tidak akan pergi ke bioskop, kalimat tersebut adalah afirmatif. Contoh kalimat afirmatif, 1. Saya pasti bisa mendapatkan nilai terbaik apabila belajar dengan giat. 2. Saya tidak perlu minder karena saya pintar, kreatif, serta menarik. 3. Saya ialah orang yang kuat serta serta sehat. Selanjutnya kalimat negatif. Istilah kalimat negatif biasanya dikotomikan dengan istilah kalimat positif. Semua kalimat dasar yang dibuat dari klausa dasar adalah kalimat positif. Jadi kalimat negatif dibentuk dari kalimat atau klausa. Positif dengan cara menambahkan kata-kata negasi atau kata sangkalan ke dalam klausa atau kalimat dasar. Kata-kata sangkalan untuk membentuk kalimat negatif dari kalimat positif adalah kata tidak atau bukan, tiada, dan tanpa. Selanjutnya, kalimat negatif dengan kata penyangkal tidak. 1. Kata penyangkal tidak digunakan untuk menyangkal atau menindakkan tindakan, perbuatan, atau kejadian. Contohnya saja seperti mereka tidak datang, mereka tidak boleh datang, mereka tidak jatuh. 2. Kata penyangkal tidak digunakan juga untuk menyangkal keadaan atau sifat, bentuk, usia, dan sebagainya. Contohnya, anak itu tidak pandai, bola itu tidak bundar, hawanya tidak dingin lagi. 3. Penyangkal tidak dapat digunakan untuk menyangkal. 2. Maujud, nomina atau lebih yang memiliki perbuatan atau sifat yang sama. Contohnya, tidak anak, tidak bapak, sama saja kelakuannya. Tidak yang kecil, tidak yang besar,
sama diambilnya. Semua diambilnya. Selanjutnya, B. Kalimat negatif dengan kata penyangkal bukan. Kata penyangkal bukan digunakan untuk menyangkal kebenaran maujud nomina. Contoh, dia bukan kakak saya, yang dibacanya bukan buku komik, bukan saya yang mengambil buku ini. 2. Kata penyangkal bukan digunakan di muka verba, yang disertai dengan perbaikannya. Contoh, itu namanya bukan menyanyi, melainkan berteriak-berteriak. Mereka bukan menganiaya, melainkan dianiaya. 3. Kata penyangkal bukan dapat digunakan untuk menyangkal jumlah yang disertai perbaikan. Contohnya, 1. Yang diperlukan bukan 2 orang, tetapi 5 orang. Selanjutnya C. Kalimat negatif dengan kata penyangkal tanpa. Kata penyangkal tanpa memiliki makna, tidak dengan dapat digunakan untuk menyangkal tindakan dan juga menyangkal maujud dalam sebuah kalimat negatif. Contoh, 1. Tanpa dibacanya dulu, surat itu langsung dirobeknya. 2. Rumah itu dibangun tanpa izin dari P2B. D. Kalimat negatif dengan kata penyangkal tiada. Kata penyangkal tiada memiliki makna, tidak ada, dapat digunakan untuk menyangkal tindakan atau perbuatan dan juga menyangkal maujud dalam sebuah kalimat negatif. Contoh, 1. Dia lewat saja di depanku. Tiada menoleh sedikit pun. 2. Tiada uang tentu tiada barang. 3. Prinsip mereka tiada hari tanpa bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Idris, NPM 1962-10810 sebagai pemateri ke-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat langsung, kalimat tak langsung, dan kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang pembicara. Contohnya, Kiara itu berkata, "Besok saya akan ke Jakarta." Dalam kalimat contoh tersebut, tampak jelas bahwa Kiara menyebut dirinya sebagai saya, yang menyatakan bahwa itu benar langsung dari dia yang mengucapkan pembicaraan tersebut. Kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung lazim didikotomikan dengan kalimat langsung, karena kalimat tak langsung adalah ubahan dari kalimat langsung. Masalah ini lazim dibicarakan dalam pendidikan formal dan dalam praktik bahasa pun lazim digunakan. Contohnya, Rara berkata bahwa dia besok akan ke Palangkaraya. Dalam contoh kalimat di atas, penggunaan kata dia menyatakan sebagai orang ketiga yang dibicarakan. Dengan pernyataan tersebut, sudah terlihat bahwa kalimat yang diucapkan itu bukan secara langsung. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap atau biasa disebut kalimat mayor dapat berupa kalimat dasar atau kalimat luas. Oleh sebab itu, kalimat lengkap dapat berupa subjek, predikat, objek pelengkap, atau berupa subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Predikat kalimat lengkap yang berpola subjek, predikat dapat berupa verba atau frasa verbal, nomina atau frasa nominal, adjektiva atau frasa adjektiva, atau numerilia atau frasa numerilia. Contoh, mereka belum tidur. 2. Indonesia negara hukum. Kalimat lengkap dengan pola-pola subjek, predikat, objek hanya mempunyai predikat yang berkategori verba transitif yang mewajibkan hadirnya 3 nomina atau frasa nominal, yaitu sebagai subjek dan satu lagi sebagai objek. Kalimat lengkap dengan pola subjek, predikat, objek, pelengkap hanya mempunyai predikat yang berkategori verba transitif yang mewajibkan hadirnya 3 nomina atau frasa nominal, yaitu sebagai subjek atau sebagai objek, dan satu lagi sebagai pelengkap, misalnya dalam kalimat. Yang terakhir adalah kalimat tak lengkap. Kalimat tak lengkap atau kalimat minor pada dasarnya adalah kalimat yang unsurnya tidak lengkap. Keberterimaan kalimat itu sangat ditentukan oleh hadirnya kalimat lain dalam suatu konteks wacana, baik karena sudah diketahui maupun karena sudah disebutkan. Contohnya, Nadia berkata, "Anda tinggal di mana, Tia?" Tia pun berkata, "Di Kampung Durian." Bentuk di Kampung Durian sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kalimat lengkap, "Saya tinggal di Kampung Durian." Di luar konteks wacana, kalimat tak lengkap sering juga digunakan dalam iklan, papan, slogan, dan petunjuk. Sekian penampilan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.